Pemirsa, isu dua poros koalisi kembali muncul mendekati masa pendaftaran Capres-Cawapres. Mengapa isu ini muncul kembali? Benarkah di sisa waktu yang ada dua poros masih mungkin terjadi? Saya akan membahasnya bersama dengan Ketua DPP PD Perjuangan Eriko Sotarduga, Wasekjen PKB Saiful Huda, dan pengamat politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Silvi. Waalaikumsalam. Oke, ke Bang Eriko dulu ya. Bang Eriko, jadi sebelumnya Bang Eriko sendiri, kemudian juga Arya Bima pernah mengatakan dua poros koalisi masih mungkin terjadi. Apa sih yang mendasari perhitungan masih mungkin terjadi itu? Mbak Silvi, Mas Saiful Huda, Mas Burhanuddin Muhtadi, saya rasa kita sepakat dengan satu prinsip yang namanya politik, the art of possibilities. Di dalam dunia politik tidak ada yang tidak mungkin kecuali menghidupkan orang mati. Itu pasti tidak mungkin, kan begitu. Yang ada kemungkinan itu besar, sedang, atau kecil. Mbak Silvi masih ingat bahwa di beberapa media massa dan media TV bulan Agustus awal saya sudah sampaikan di sini sekarang 3 poros, tapi bisa saja menjadi 4, bisa saja menjadi 2, tapi kemungkinan yang paling kecil menjadi 2 poros pada saat itu. Nah, awal September kita masih bertemu Mbak Silvi, saya sampaikan saat ini bukan berarti tidak bisa 4 poros, tapi 4 poros yang kemungkinannya paling kecil. Justru yang mungkin sekarang yang kurang lebih bisa seperti 3 poros, besarnya kemungkinannya adalah 2 poros. Nah, itu juga yang menjadi kemungkinan sampai nanti kurang lebih hampir sebulan lagi untuk pendaftaran baca pres dan baca wapres. Kenapa, Mbak Silvi? Tentu itu pertanyaan yang sama yang selalu diungkapkan. Bahwa apa saja bisa terjadi, Mbak Silvi. Apa saja bisa mungkin. Karena kenapa? Apapun juga setiap partai, setiap poros ingin menang. Nah, ini yang harus dihitung dengan benar. Nah, terkadang kita kan merasa kita sudah mencukupi dengan hasil survei. Tentu Mas Burhan yang lebih paham. Nah, tetapi kan kalau kita lihat hasil survei juga, apakah sudah ada yang betul-betul mendominasi sehingga memastikan menang? Nanti Mas Burhan bisa menjawab bahwa ini juga yang dilihat faktor-faktor segala kemungkinan ini. Dan jangan lupa, terakhir Mbak Silvi, yang memungkinkan untuk menang itu kan yang memilih itu rakyat. Nah, bagaimana respon dari rakyat itu sendiri? Nah, itu setiap hari menjelang pendaftaran ini, itu akan menjadi semakin dinamis. Dan ini bukan tidak mungkin, banyak faktor. Nanti kalau saya sampaikan faktor-faktornya tentu tidak enak kalau saya ungkapkan di sini secara terbuka. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang bisa memungkinkan dari 3 bisa menjadi 2. Seperti itu Mbak Silvi. Oke, banyak faktor iya Bang Eriko, tapi PDI Perjuangan sebetulnya menghendaki tidak terjadi 2 poros. Loh, kalau di kami pada dasarnya apa yang terbaik untuk rakyat, itu yang terbaik untuk kami. Karena kami sendiri kan jujur saja sudah punya calon presiden dan itu diputuskan dalam kongres yang diberikan mandat kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum kami, untuk menunjuk siapa yang menjadi bakal calon presiden. Nah, kami sudah punya bakal calon presiden. Nah, kalau yang lain berkenan untuk bersama-sama, why not Mbak Silvi? Tidak ada yang salah dalam hal itu, kan begitu. Kalau misalnya terjadi penggabungan, katakan Mas Ganjar menjadi bakal calon presiden, kemudian bakal calon wakil presidennya, ya saya tidak mau berandai-andai, tidak mau menduga-duga, karena ini Mbak Silvi ini mancing-mancing terus ini untuk menyampaikan siapa yang dimaksud. Nah, saya mencoba untuk tidak terpancing begitu Mbak Silvi, tetapi sebetulnya belum saya pancing, ini sepertinya sudah terpancing sendiri Bang Eriko. Oke, Bang Eriko, karena waktu Anda cuma bisa sampai pukul 18 ya, jadi saya tanya ke Anda lagi nih Bang Eriko. Bang Eriko, tapi kalau secara hitung-hitungan politik, PDI Perjuangan pastinya harus menghitung ya. Apakah sampai sekarang hitung-hitungan kemungkinan untuk bersanding, Ganjar ini bersanding dengan katakanlah Prabowo atau Anies Baswedan itu masih ada tidak? Ini baru saya tanya nih. Tadi saya sudah sampaikan Mbak Silvi, apa yang tidak mungkin dalam dunia politik, tinggal kemungkinan itu besar, sedang, atau kecil. Nah, saya harus jujur, kemungkinan yang jauh lebih kecil atau sangat kecil, atau katakan ya sangat kecil kemungkinannya ya dengan Pak Anies karena beliau mengusung perubahan. Sedangkan kita kader PDI Perjuangan, kader utama PDI Perjuangan, Bapak Presiden Joko Widodo, itu hasil survei 82% menginginkan meneruskan program beliau, bahkan memberikan yang lebih baik dari yang sudah beliau berikan. Itu yang diinginkan oleh rakyat.
Dan itu hanya ada pada dua poros, yaitu poros kami dan Pak Prabowo. Ya jujur saja, poros Mas Ganjar dan poros Pak Prabowo. Nah, apakah ini tidak mungkin untuk bergabung? Kan itu yang Mbak Silvi mau tanyakan. Tadi saya sampaikan. Seberapa besar peluangnya Bang Eriko? Loh, kalau ini Ganjar dengan Prabowo dalam pertemuan ini Mas Saiful Huda kan sudah senyum-senyum dia ya. Kalau dalam pertemuan terus ya sudahlah kita bersama-sama begitu ya kan. Nah, terus Mas Ganjar capresnya kemudian wakilnya Pak Prabowo, why not? Kenapa tidak? Ini ya tinggal menyampaikan kepada para ketua umum dan begitu juga Pak Presiden Joko Widodo bersama Mas Ganjar. Saya rasa itu mungkin sekali. Artinya kemungkinan itu ya jauh lebih besar. Tapi juga kita harus realistis, Mbak Sylvia. Apapun kan koalisinya atau kerjasamanya Mas Saiful Huda kan itu yang sudah berubah ya. Saya lupa kadang-kadang kalau Mas Saiful Huda ternyata udah di koalisi yang berbeda kan begitu. Maaf ya Mas Saiful Huda, ini kadang-kadang saya lupa. Saya pikir masih dan karena sudah di koalisi berbeda makanya munculnya dari PKB ini muncul lagi soal isu dua poros. Bahwa Mas Saiful Huda itu sama-sama dengan kami terus. Ya inilah kadang-kadang yang agak membuat saru ini kan. Ya seperti itulah. Jadi bukan tidak mungkin Mbak Silvi bahwa kemungkinan itu ada dan besar untuk hal itu. Tapi sekali lagi kembali kepada pilihan masing-masing partai dan juga poros. Seperti itu Mbak kita Silvi. dengarkan dulu ya analisa dari Mas Burhan. Mas Burhan, di sisa waktu yang ada sebetulnya dua poros itu adalah mission possible atau mission impossible sih? Begini Sylvia ya, kalau ditanya dari sisi peluang, peluangnya kecil kalau melihat konfigurasi politik sekarang. Karena pertama, kalau misalnya Pak Prabowo dan Mas Ganjar bersatu, pertanyaan yang muncul kemudian adalah siapa yang mengalah sebagai cawapresnya. Sementara kedua capres ini itu masih punya potensi untuk menang. Jadi kalau misalnya elektabilitas Mas Ganjar dan Pak Prabowo masih statistically tight, kemungkinan besar keduanya akan ngotot maju sebagai orang nomor satu. Tetapi kalau misalnya ada hitung-hitungan di putaran kedua, potensi salah satu di antara kedua nama tadi kecil untuk menang, dan saat yang sama Mas Anies mengalami peningkatan elektabilitas di beberapa minggu jelang pendaftaran, bisa jadi munculnya dua poros itu akan menjadi kenyataan. Jadi kalau misalnya Mas Anies mengancam elektabilitas peringkat pertama dan punya potensi untuk menciptakan kejutan di putaran kedua dengan asumsi 3 capres maju, kemungkinan perjodohan politik antara capresnya Bung Eriko dan capresnya bukan Mas Saiful Huda lagi ya, capresnya Gerindra ya kemungkinan akan terjadi. Tapi lagi-lagi per hari ini konfigurasi itu agak kecil. Karena masing-masing masih punya potensi untuk menang. Dan Mas Anies meskipun masih tercecer di peringkat ketiga, tetapi selisihnya kan tidak terlalu jauh. Oke, terakhir ke Bang Eriko sebelum Bang Eriko berpindah ini. Bang Eriko, jadi apakah betul itu syaratnya jika Ganjar ini mau bersatu dengan Prabowo, itu harus karena elektabilitas Anies tiba-tiba di survei beberapa minggu terakhir itu meroket? Ya, sekali lagi politik adalah seni segala kemungkinan. Ya, walaupun sebenarnya Mas Burhan ini juga kalau beliau konsisten dengan hasil surveinya, ya pasti beliau sebenarnya sudah bisa menjawab kemungkinan besar kecilnya itu kan dari hasil survei ini. Jadi ini menarik nih. Makanya kenapa saya sampaikan tadi bahwa ini bisa saja segala hal mungkin, tetapi kemungkinannya memang harus saya akuin bukan sangat besar karena semua masih mungkin untuk maju. Tetapi dalam 2-3 minggu ini Mbak Sylvia, nanti lihat perkembangan yang kita menarik. lihat perkembangannya ya, tapi ditahan dulu Bapak-bapak, kita harus jeda dulu untuk mengikuti azan maghrib daerah Jakarta dan sekitarnya, nanti kita lanjutkan kembali. Baik. Belum tentu akan ada 3 poros. Bisa jadi 2 poros, kita tunggu nanti. Ya ini pertimbangan saya, karena kan ini kan waktunya tinggal 1 bulan. Syukur-syukur alhamdulillah bisa ketemu sampai 2 calon, itu sangat memperpendek waktu dan sangat efektif. Rakyat pun juga senang. Hingga nanti mau 2 poros, mau 3 poros, kami ikut aja.
Baik, pemirsa, Mas Saiful Huda. Jadi apa yang disampaikan Gus Jazilul itu agak serupa ya dengan PDI Perjuangan. Apakah ini infonya dari Intel yang sama ya? Enggak, prinsipnya mau berapa poros pun pasangan Amin, Mas Anies dan Gus Imin siap untuk meladeni. Untuk bergabung. Tapi saya kaget sebenarnya. Ada beberapa catatan. Yang pertama saya kaget Mas Eriko menatap Pilpres 2024 dengan keraguan dan tidak percaya diri. Menurut saya bukan karakter PDIP sebenarnya, apalagi sebagai partai pemenang pemilu. Semestinya saya membayangkan Mas Eriko harus percaya bahwa mau poros berapapun, saya kira harus tetap optimis. Keraguan yang mana, Mas Saiful? Ya keraguan, masih membayangkan ngajak Pak Prabowo, masih membayangkan hanya ada 2 poros dan seterusnya. Itu yang pertama ya. Saya merasa Mas Eriko menatap Pilpres dengan tidak optimis. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu ini bisa kita lihat dari hasil survei bahwa elektabilitas semua kandidat capres belum memenuhi angka psikologis aman 51%. Nah dalam posisi begini, lalu wajar semua pihak membayangkan menggabung-gabung supaya mencapai angka psikologis aman 51%. Nah dalam posisi itu kita perlu pertegas bahwa sampai hari ini memang publik belum menjatuhkan pilihan mayoritas siapa yang akan menjadi calon presiden. Itu catatan kami. Catatan kami yang ketiga, PKB sejak dari awal posisinya presiden threshold 20% itu sebenarnya sudah mereduksi dinamika demokrasi kita. Karena itu waktu itu kami sempat mendorong supaya 20% presiden threshold itu dikurangi, kira-kira cukup 10% deh. Semangatnya adalah supaya kita semuanya, demokrasi kita semuanya bisa menyuguhkan banyak figur alternatif yang bisa dipilih oleh masyarakat. Nah, jangan sampai sudah 20% presiden threshold kita yang menjadi bagian dari reduksi demokrasi kita, tereduksi lagi dengan skema hanya 2 pasangan gitu. Nah menurut saya ini pertaruhan yang menurut saya tidak baik bagi kesehatan demokrasi. Baik, oke. Tapi begini Mas Saiful, tadi pertanyaan soal dari mana info ini bisa muncul, itu sebetulnya bagaimana ceritanya? Kan nothing happens by chance ya in politics. Saya makin meyakini bahwa skenario harus 2 pasangan, bahwa ada skenario akan menjodohkan Pak Ganjar dan Pak Prabowo yang sudah lama ini sudah hampir 2 tahun yang lalu. Jangan-jangan skenario ini betul-betul akan dijalankan oleh Mas Eriko gitu. Nah, kalau itu yang terjadi, menurut saya semakin pas pilihan PKB dan Nasdem dan PKS membangun poros Amin lah kira-kira begitu. Oke. Baik kalau begitu langsung ditanggapi Bang Eriko. Sepertinya ada ketidakoptimisan di PDI Perjuangan. Kemudian apakah karena itu sehingga ingin menjalankan skenario Ganjar Prabowo? Coba lihat dari tadi Mbak Sir. Lihatlah, saya dari tadi tersenyum lihat. Malah yang paling serius Mas Saiful Huda. Karena kenapa? Tadi Bung Jazilul Wahid itu tentu bukan sembarangan berbicara. Tentu tidak ada asap, kalau tidak ada api, kan begitu kan? Nah, coba bayangkan ya, yang sudah surat menyurat nih, nah, ya kan? Sudah deal, sudah apa? Nah, itu dimulai dari PKB, bisa tiba-tiba berubah di tikungan tajam, kembali berbalik. Itu hal yang hampir tidak mungkin bisa terjadi. Lah, apalagi kalau mau menjadi 2 poros, siapa bilang tidak mungkin? Sangat mungkin. Hanya tinggal kembali kepada pilihan dari masing-masing poros tentunya. Karena kenapa? Tadi saya sudah sampaikan juga, bukan kemungkinan itu masih tetap paling besar kemungkinan 3 poros, tapi bukan berarti kemungkinan 2 poros tidak bisa. Yang sangat kecil kemungkinannya sekarang menjadi 4 poros. Kenapa? Itu terlihat dari sekarang bahwa memang kita bersama-sama kok ada yang namanya koalisinya atau kerjasama perubahan yang sekarang seperti perubahan PKB di dalam tikungan yang tajam, kan begitu kan? Nah begitu juga ada yang melihat dengan meneruskan
dari pembangunan yang sudah dilakukan Pak Joko Widodo. Baik. Nah, jadi segala kemungkinan ini masih mungkin. Hanya sekali lagi saya sampaikan tadi, pilihan ada kembali kepada masing-masing. Sama kedua, ini pasti siapapun ingin memenangkan hati rakyat. Nah, apakah dua poros bukan demokrasi? Sangat demokrasi. Tadi kalau disampaikan Mas Saiful Huda bahwa reduksi dari 20% 10%, jangan lupa juga PKB ada di dalam DPR dalam menentukan juga elektoral untuk presiden itu 20%. Nah, itu disepakati bersama-sama. Itu kenyataan yang ada. Dan apakah itu bukan demokrasi? Itu demokrasi juga. Biarlah nanti ini dalam semangat musyawarah mufakat, Mbak Sil, nanti ditentukan oleh para ketua umum partai nanti untuk bagaimana bersama-sama. Ya kalau koalisinya atau kerjasamanya perubahannya saudara saya dari PKB ya boleh-boleh saja, kan namanya mau berubah dari yang biasanya kita bersama-sama menjadi tidak bersama-sama, kan begitu. Jadi tidak ada keraguan dalam hal kami apakah untuk 2 atau 3 poros, kami siap karena kami sudah punya bakal calon presiden Mas Ganjar Pranowo. Terima kasih Mbak Sisil. Baik, tapi masih kita tunggu ya bacawa presnya sebenarnya siapa. Bang Eriko, nanti kalau mau lanjut ke agenda berikutnya kami persilakan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Kami lanjutkan kembali ya perbincangan. Wassalamualaikum. Bang, ada Mas Burhan. Mas Burhan, kalau kita bilang nothing happens by chance in politics, isu yang sudah bergulir 1,5 tahun belakangan kembali muncul. Kalau nothing happens by chance in politics, chance-nya itu apa yang membuat isu ini muncul kembali sih, Mas Burhan? Jadi kembali ke awal mula munculnya isu menjodohkan Mas Ganjar dan Pak Prabowo, yaitu bulan November 2022. Pada saat itu Mas Anies meroket elektabilitasnya pasca dideklarasikan sebagai capres oleh Nasdem. Selisihnya hanya 1,5% dengan Mas Ganjar di peringkat pertama dan elektabilitas Pak Prabowo merosot ke peringkat ketiga di bulan November 2022. Nah, kemudian muncul ide untuk menjodohkan. Karena kalau misalnya ketiganya maju, kemungkinan besar di putaran kedua yang lolos adalah Mas Ganjar dan Mas Anies. Dan tidak ada waktu buat Pak Prabowo untuk bisa mengalihkan pendukungnya memilih Mas Ganjar. Karena selisih antara putaran pertama dan putaran kedua hanya 1 bulan, kurang lebih. Nah, muncullah ide untuk menjodohkan. Cuma ide itu kemudian menjadi expired ketika Pak Prabowo makin kompetitif sepanjang 2023. Jadi endorsement Pak Jokowi berhasil memompa ban kempes Pak Prabowo sepanjang 2023, bahkan sempat menyalip Mas Ganjar di peringkat pertama. Meskipun belakangan Mas Ganjar sedikit unggul, tetapi keduanya secara statistik tidak signifikan selisihnya. Nah, kalau misalnya skenario menjodohkan itu muncul, dugaan saya ya dengan asumsi elektabilitas Mas Anies meningkat lagi. Nah, kalau misalnya masih seperti sekarang, kemungkinan masih berat karena kedua capres dari faksi pendukung pemerintah itu masing-masing optimis sekarang untuk memenangkan putaran kedua. Kira-kira begitu, Sylvia. Oke, baik. Terakhir, Mas Huda berbicara soal optimisme, kan saat ini Gus Jazilul dengan optimisnya mengatakan hanya pasangan Amin yang sudah siap mendaftarkan diri di KPU. Tapi sebelumnya kita tahu juga ada muncul wacana duet Ganjar Anies lewat mulut Said Abdullah dari PD Perjuangan. Menurut Anda opsi itu masih terbuka atau tidak? Masih mungkin atau tidak? Mas, sudah belum dibuka audionya? Oke, sorry. Saya pastikan tidak ada opsi itu karena pasangan Mas Anies dan Gus Imin sudah fix dan ya tinggal KPU membuka pintu pendaftaran. Kapanpun kita sudah siap untuk daftar. Nah, yang kedua saya ingin merespon Mas Burhanuddin. Saya kira menyangkut soal potensi koalisi atau penggabungan antara PDIP dengan poros Kim, Koalisi Indonesia Maju, saya kira tidak akan mempertimbangkan soal elektabilitas kenaikan elektabilitas Mas Anies atau tidak menurut saya. Jadi pure itu semangatnya adalah
mencoba untuk kembali pada opsi awal dan ketemu antara kepentingan PDIP dengan kepentingannya Pak Jokowi, saya kira ketemu pada konteks itu. Saya kira pada poin itu kita bisa pahami kenapa isu ada dua poros ini kembali muncul dan itu disuarakan paling dulu oleh Mas Hasto selaku Sekjen PDIP. Nah tinggal sekali lagi kita lihat saja perkembangannya seperti apa, dan sekali lagi pasangan Amin, Mas Anies dan Gus Imin siap mau dua pasangan maupun tiga pasangan. Oke, terima kasih Mas Saiful Huda dan juga Mas Burhanuddin Muhtadi. Baik, kita lihat saja ya di sisa waktu yang ada bagaimana kemungkinannya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.